Sebelumnya di Battle to the Heaven, Xiaoyan sudah mendapatkan berita bahwa keberadaan ayahnya masih belum diketahui secara jelas. Selain itu, berkat kasus inilah membuat ia tahu bahwa Giok Kaisar kuno Tusi kemungkinan besar menyimpan beberapa rahasia besar yang harus ia gali lebih dalam lagi. Sebelum menjalankan misi yang lebih berbahaya lagi, Xiaoyan untuk sementara harus menjalankan tugas terpenting demi kelangsungan gurunya, yakni mendapatkan Fallen Heart Flame. Nah, dengan begitu maka misi kedepannya akan terasa mudah. Sebab jika Xiaoyan mendapatkan benda itu coy, secara otomatis kekuatannya akan meningkat juga. Sementara tim Gerbang Pan sempat mendapatkan krisis karena kekurangan energi api. Untuk menanggulangi masalah itu, Xiaoyan memutuskan membuat pil lalu menjual ke pasar. Namun hal itu malah membuat kelompok lain tersinggung atas perbuatan Xiaoyan yang telah dianggap menjadi pesaing bisnis mereka. Jadi menarik untuk kita saksikan kelanjutannya coy. Penasaran? Yuk langsung saja kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Xiaoyan setelah berkultivasi akhirnya berhasil meningkatkan tingkat kekuatannya, yakni sudah mencapai Do Grandmaster bintang 8. Sedikit lagi ia akan berada di tingkat Do Spirit. Sementara itu Xiaoyan telah melihat ular kecilnya sedang diam dan malas untuk beraktivitas. Hal itu tentulah membuat Xiaoyan berasumsi jangan-jangan Ratu Medusa sudah berada di titik yang ia tuju, yakni dapat mengambil alih ular pitun ini, alias sudah berada di tingkat Do Encaster. Jika itu terjadi, maka Xiaoyan akan menjadi korban pertamanya. Sebab Ratu Medusa pernah berjanji kepada Xiaoyan, jika kurang dari 1 tahun, Xiaoyan tidak mendapatkan keinginan yang dipintanya, yakni mendapatkan pil pencairan roh, maka jangan salahkan ia untuk bertindak kejam. 1年之后，若拿不出融灵丹，就别怪本王。我给你1年时间，但只会在你必死关头出手帮你摆脱麻烦。到那时，恐怕第一个就是拿我击倒。 Ya, kita tahu Ratu Medusa tingkatannya jika berada di Do Encaster, maka sudah dipastikan akan berada di atas kekuatan Xiaoyan saat ini. Itu semua sebuah kabar buruk ya kan? Apalagi Xiaoyan sampai saat ini belum mendapatkan benda yang diinginkan oleh Ratu Medusa. Di sela-sela kekhawatirannya itu, terdengar suara Yaolao mengatakan agar Xiaoyan tetap tenang. Sebab sebelum Ratu Medusa mendapatkan pil pencairan roh, jiwa aslinya tak akan bisa kembali seperti biasa. Meskipun Ratu Medusa dapat mengendalikan ular kecil ini, hal itu sepertinya sangatlah sukar coy. Jikapun itu terjadi, malahan akan menjadi beban di diri Ratu Medusa. 就算他得到了吞天蟒的躯体，那也只会成为他的累赘。他必须借助融灵丹，先将吞天蟒的灵，在他没有得到融灵丹之前，还不会对你放心吧？是。 Mendengar itu akhirnya Xiaoyan sedikit lega. Semoga saja yang diucapkan gurunya itu suatu kebenaran yang valid. Sementara itu di markas Gerbang Pan, mereka merasakan bangga atas prestasi yang ditorehkan oleh ketua Xiaoyan. Sebab berita atas kemenangan Xiaoyan melawan Jono tersebar luas. Hal itu membuat daya tarik terhadap beberapa murid lain untuk bergabung dengan tim ini. Tak lama dari itu ada salah satu anggota mengatakan bahwa Lin Yan datang ke tempat ini. Hal itu sedikit banyaknya membuat Wu Hao dan Hu Jia merasa sedikit sinis. Dalam akhir-akhir ini, Lin Yan beberapa kali datang ke sini, namun Sona tak mempermasalahkan hal itu. Bagaimanapun, Lin Yan adalah murid kuat yang tak berada di bawah naungan siapapun, alias Lin Yan hanya beranggotakan 1 orang, namun tersebar di mana-mana. Tidak salahnya ya kan jika berteman dengan orang itu. 这林燕毕竟是强榜高手，并且没有加入任何，多个朋友也没什么坏处。那家伙这1个月多来多少趟了？等萧炎回来会通知他。 Ada geng putih yang dipimpin oleh Bai Qing sedang memporak-porandakan toko pil milik tim Gerbang Pan. Wei San yang sok jagoan ia menganggap pil yang dijual oleh tim Gerbang Pan semuanya palsu. Maka dari itu mereka berupaya untuk menghancurkan sampai ke akar. 寒门竟然敢卖假药，我白帮的弟兄吃了一点效果都没有，今天必须给我一个。 Sementara Byoka
bagaimanapun mencoba mempertahankan juga membela timnya, meski ia tahu kekuatannya jauh berada dari orang-orang dari geng putih. Kita berpindah ke kediaman tim Gerbang Pan. Ada ketua Xiaoyan telah datang ke sini. Auranya sangatlah menakutkan. Para anggota lainnya menyangka bahwa ketua tim ini sudah berada di tingkat Do Spirit. Selain itu, Xiaoyan juga diberitahu bahwa Lin Yan sedang mencarinya. Kedatangan Lin Yan ke sini untuk meminta lagi pil penyembuhan racun di tubuhnya. Sebab Lin Yan sudah kehabisan pil, takutnya ia akan mati. Xiaoyan menanggapinya dengan santai. Ya, meski tak minum pil selama 2 hari, Lin Yan tak akan mati. Sebab reaksi pil yang sebelumnya ia makan masih berfungsi untuk beberapa hari ke depan. Xiaoyan kemudian memberikan pil sekiranya cukup untuk beberapa bulan ke depan. Xiaoyan juga meminta agar Lin Yan menghilangkan rasa keinginannya untuk cepat sembuh. Lantaran racun di tubuh Lin Yan sangat parah coy. Tentunya hal itu membutuhkan waktu yang lama ya kan. 你也太急了吧！想必你体内的火毒便能彻底驱逐了。 Sementara Xiaoyan menanyakan keadaan tim ini kepada Sun E. Selama Xiaoyan pergi berlatih, tim ini masih cukup aman terkendali. Namun, ada beberapa anggota baru yang dipersulit oleh geng putih. Berkat prestasi Xiaoyan saat ini, perlahan mampu membuat beberapa kubu lawan gentar. Salah satunya karena dapat mengalahkan Jono. Namun Lin Yan yang mendengar itu sedikit banyaknya khawatir akan keadaan tim Gerbang Pan. Sebab Jono memiliki saudara yang kekuatannya masuk top 10 di halaman dalam. Tapi untuk sementara sih kayaknya Xiaoyan akan aman. Sebab kakaknya Jono tak terlalu berambisi untuk membalaskan dendam adiknya untuk sementara waktu. Katanya kakaknya Jono sedang sibuk-sibuknya berlatih untuk mengikuti ujian 5 tahun di halaman dalam ini. Hanya top 10 murid terbaik yang berhak mengikuti ujian tersebut coy. Alasan kenapa hanya ada 10 karena ini adalah ujian paling akbar di halaman dalam. Peserta tentunya mempersiapkan diri secara total. Apalagi hadiahnya yakni sumber api hati. 天坟炼气塔第8层的机会，接受星火本源断体。我怎么没听说过？这大赛和普通内院弟子无关。不过， Mendengar itu, Xiaoyan hatinya pun tergerak. Jangan-jangan sumber api hati yang disebutkan tersebut ialah Fallen Heart Flame. Ya bisa jadi coy. Lantas bagaimana caranya agar Xiaoyan dapat ikut dalam ujian tersebut? Caranya hanya satu, yakni masuk top 10 di halaman dalam. Singkatnya, Lin Yan memberikan rotan kayu hijau kepada Xiaoyan. Ya meski perjanjian ini tak sesuai dengan perjanjian awal, di mana sebelumnya mereka berjanji, jika Lin Yan sembuh barulah ia menyerahkan benda tersebut. Namun di sisi lain, Lin Yan yakin, nyawanya tak seberharga benda tersebut. Lagian ia yakin, Xiaoyan pasti akan menyembuhkan racun di dalam tubuhnya. 日后若是柳青找你麻烦，派人通知我。虽说是交易，但我林燕的命绝不是区区一株青木仙藤能。 Nah, sampai sini Xiaoyan sangat yakin dengan sifat Lin Yan ini. Meski terlihat temperamen, namun memiliki sifat yang bijaksana di dalam dirinya. Sementara Byorka dihajar oleh Baisan. Kala itu Baisan menggunakan jurus andalannya, yakni tongkat petirnya. Dengan itu juga Byorka dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan Baisan dan geng putih lainnya. Kabar tersebut akhirnya sampai kepada Xiaoyan, di mana geng putih sudah memperkeruh bisnis dari tim Gerbang Pan. Mendengar itu Xiaoyan langsung cabut untuk mencari tim geng putih coy. Byorka mengancam bahwa ketua mereka akan datang. Ya tentunya membuat Baiqing tergelitik. Mana mungkin berani Xiaoyan datang ke sini. Sedangkan ia masih berada di tingkat Do Grandmaster, alias tidak akan menang jika melawan Baiqing ini. Sedikit catatan, Baiqing sudah berada di tingkat Do Spirit. 这小子还挺有种，可惜只是鸡蛋碰石头。不好了，萧炎！ Saat itulah Xiaoyan datang. Kala itu pedangnya mampu membuat beberapa dari geng putih merasakan dampak kekuatannya. Baiqing yang melihat kedatangan Xiaoyan ia sedikit meremehkannya. Sebab Baiqing sangat yakin akan menang jika melawan Xiaoyan. Sementara Xiaoyan geram lantaran Baiqing sudah sangat sering memprovokasi tim Gerbang Pan. Sedangkan Gerbang Pan sebelumnya tak pernah memprovokasi geng putih ya kan. Hal itu membuat Xiaoyan sangat yakin bahwa Baiqing telah melanggar aturan yang mereka buat. Padahal saat ini perjanjian mereka hanya berjalan 6 bulan lamanya. Artinya masih beberapa bulan lagi perjanjian mereka akan kadaluarsa coy. Baiqing yang memiliki sifat licik tanpa basa-basi lagi langsung ingin melakukan pertarungan. Hal itu pun diladeni juga oleh Xiaoyan. Dan mari kita katakan bersama-sama sehingga terjadilah
大器响了。 Kala di tengah ketegangan itulah, datang Lin Yan yang membela tim Gerbang Pan, di mana Bai Cheng tak mampu alias tak berkutik dengan orang ini coy. Lantas membuat Bai Cheng sangat murka terhadap Xiaoyan, sebab Xiaoyan selalu berlindung kepada orang-orang kuat di halaman dalam ini. Selain itu, ia juga meminta agar Lin Yan tak ikut campur dengan urusan mereka. Ya mana bisa diam jika Lin Yan melihat Xiaoyan diperlakukan seperti ini, sebab Xiaoyan sudah ia anggap sebagai temannya. Bahkan Lin Yan mengancam Bai Cheng agar jangan sesekali berani mengganggu temannya ini. Jika berani lancang, maka Lin Yan akan bertindak lebih kejam lagi. Tak lama dari itu, Ahmad juga datang ke tempat ini. Sampai sini mereka tahu akhirnya Ahmad lah menjual pil palsu yang mengatasnamakan pil pembuatan dari Gerbang Pan, yang dimana Ahmad sudah bekerja sama dengan Bai Cheng coy. Di mana mereka ingin menggagalkan bisnis jualan pil dari tim Gerbang Pan, dikarenakan Xiaoyan sudah mengacaukan bisnis Ahmad yang berjalan sudah bertahun-tahun di halaman dalam ini. Lin Yan yang mendengar itu tentulah sangat marah. Ternyata inti permasalahan datang dari Ahmad yang memprovokasi Bai Cheng semakin marah kepada tim Gerbang Pan. Xiaoyan mencoba menenangkan Lin Yan. Urusan ini biar ia yang hadapi. Xiaoyan yang memiliki IQ tinggi, ia tak melangsungkan pertarungan, melainkan adu kehebatan dalam memurnikan pil. Ahmad dan Xiaoyan sama-sama seorang alkemis coy, di mana taruhannya jika Xiaoyan kalah, ia akan angkat kaki dan menutup jualan mereka. Sementara itu jika Ahmad kalah, maka Xiaoyan meminta untuk mengusir orang-orang menjijikan yang ada di belakang Ahmad. Siapa lagi kalau bukan Bai Cheng dan timnya. Menariknya lagi coy, jika Ahmad menolak untuk adu pemurnian alias langsung ke intinya, yakni adu jotos, Xiaoyan juga bersedia, artinya keputusan ada di tangan Ahmad untuk memilih yang mana. Ahmad sepertinya memilih untuk adu pemurnian, sementara taruhannya menurut Ahmad terlalu kecil. Jadi apa taruhannya? Entahlah. Dan film pun bersambung. 赌注太小